Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar saudara Erwin Setiabudi. Kalau nggak pakai puasa nggak apa-apa Pak Ustadz lah ini ya. Orang semacam ini akan sulit ya untuk bisa berhasil ya. Untuk bisa berhasil mengamalkan amalan pengasihan gitu ya. Itu akan sulit ya. Untuk berhasil sesuai dengan harapannya itu akan sulit ya. Orang itu bisa dilihat ya, apakah dia berhasil itu dia tidak banyak tanya gitu ya. Tapi dia akan lebih banyak bagaimana mengolah dirinya ya, supaya dirinya itu mampu untuk menyelesaikan tahapan-tahapan amalan pengasihan gitu ya. Syarat-syaratnya misalkan syaratnya puasa ya sudah tidak usah ditawar. Kalau Anda masih tawar-menawar, saya jamin tidak akan bisa berhasil. Kenapa? Karena Anda akan selalu mencari yang lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Padahal mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu pada dasarnya kita menghimpun energi. Ibarat Anda ya, mau ke Surabaya, Anda jalan kaki sehari 5 langkah atau 1000 langkah, ini tergantung dari diri Anda. Kalau Anda ingin cepat ya 10.000 langkah satu hari. Kalau Anda ingin lama ya 1 langkah setiap hari. Nah, paham ya? Jadi pada dasarnya sebelum kita menundukkan amalan pengasihan, kita tundukkan diri kita sendiri. Karena ketika Anda sudah berjalan ya, mengamalkan amalan pengasihan, maka diri Anda itu nanti akan berontak ya. Ketika diri Anda ini Anda ajak untuk mengamalkan amalan pengasihan, terus rasanya berat, Anda tidak akan mampu. Anda akan mencari solusi yang paling mudah. Bagaimana? Cara yang paling mudah. Nah itu nafsu itu seperti itu. Ya, tidak ada ceritanya amalan ilmu hikmah itu semakin mudah, semakin berhasil, itu tidak ada. Kecuali Anda menggunakan ilmu hitam, itu semakin mudah. Karena apa? Anda melakukan perjanjian iblis, perjanjian dengan setan. Ya. Paham ya? Banyak di YouTube, di TikTok ya, terutama di TikTok itu banyak. Dukun-dukun itu ya, ngeri ya. Tidak punya urat malunya sudah tidak ada gitu. Ismail dukun ya. Ini tanpa tumbal, tanpa resiko, tanpa coba Anda pakai gitu. Itu mudah ya. Yang namanya amalan pengasihan itu tidak ada yang mudah ya. Karena kita melakukan tahapan demi tahapan. Kita menghimpun energi kita. Jadi kalau Anda misalkan tidak pakai puasa tidak apa-apa, ya tidak masalah, tidak pakai puasa tidak ada masalah. Tapi ya gitu, ibarat Anda jalan ke Surabaya itu 1 langkah, bukan 1000 langkah. Jadi jangan protes ketika Anda ini lama sampainya Surabaya, ya. Ataupun ketika akan sampai target sudah diambil orang. Ya. Kalau saya pribadi ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu saya targetkan gitu ya. Jadi saya harus punya target, misalkan saya target 2 bulan. Bagaimana saya menghimpun ya, besaran energinya selama 2 bulan itu bisa menundukkan target. Ya, jadi selama 2 bulan saya bisa menundukkan target. Nah tentunya kan akan kerja keras toh. Misalkan 2 bulan itu seperti jarak Surabaya Pasuruan misalkan 1000 kilo. Bagaimana Surabaya Pasuruan? Pasuruan Jakarta 1000 kilo misalkan. Ya, saya targetkan 2 bulan sampai. Ya, berapa lama saya harus berjalan kaki? Itu kan sudah jelas gitu loh ya. Artinya saya sudah punya gambaran, kita visualisasikan
saya menghimpun besaran energinya, ya. Dan setiap hari saya akan evaluasi. Ya kalau Anda hanya cari yang paling mudah, ya tidak usah mengamalkan amalan pengasihan, ya pakai jalur hitam saja, ya pakai jalur hitam saja, ya. Jadi amalan pengasihan ini bukan untuk orang yang manja, ya. Bukan untuk orang yang pemalas, ya. Bukan. Ya, justru dengan amalan pengasihan itu akan merubah karaktermu yang menjadi malas, ya, menjadi disiplin. Bagaimana tidak disiplin? Misalkan Anda tetapkan, misalkan habis subuh Anda zikir 1000 kali, maka Anda habis subuh harus bangun. Nah itu ketika Anda lakukan secara terus-menerus berulang, katakanlah 1 bulan, sudah membentuk karaktermu. Bangun pagi, loh, banyak efeknya, ya. Banyak efek amalan pengasihan itu ketika kita ini bisa melakukan itu. Jadi pilihan, ya, apakah Anda mau baca 100 kali, 1000 kali, Anda pakai puasa, tidak pakai puasa, itu pilihan terhadap diri Anda sendiri. Dan disitulah Anda bisa mengukur sejauh mana kemampuan batinmu. Semakin berat laku yang Anda kerjakan, maka semakin besar pula energi batinmu. Ya, energimu itu semakin besar. Paham ya? Atau masih bingung? Tidak apa-apa teman-teman. Anda tidak pakai puasa, tidak ada masalah. Apakah surat Muhammad adalah untuk pengasihan? Ya, untuk dibaca. Ya. Pertanyaan itu tidak usah yang aneh-aneh gitu loh, ya. Kalau Anda, apakah ini pengasihan atau tidak, ya dicoba gitu. Ya. Karena ketika saya jawab tidak, terus Anda tanya sama orang lain, oh itu ya untuk pengasihan, nanti malah Anda bingung mana sih benar. Tapi kalau Anda membuktikan sendiri, Anda tanya surat Muhammad ini bagaimana, itu coba dijalani. Ketika berhasil ya berarti bisa digunakan, ketika tidak berhasil berarti ya Anda tidak bisa menggunakan gitu. Ya. Jadi kita ini harus lebih cerdas gitu, ya. Ya. Kita ini harus bisa cerdas gitu. Karena nafsu itu tidak akan terpuaskan, ya. Dengan jawaban-jawaban saya ini tidak akan terpuaskan, ya. Dan pertanyaan Anda itu hanya ngambang saja, gitu. Kalau Anda tidak mengamalkan itu ngambang saja. Nah, terus juga ini surat An-Nas dengan surat Yusuf, wah ini panas dan dingin, ya. Anda campur, ya hangat, ya tidak akan berhasil Anda. Tapi kalau Anda masih ragu-ragu, ya silakan dicoba gitu. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.